Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Absari Widya. Saya dari NPM 1908266086. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk blok neurologi, yaitu vertigo, di mana vertigo ini secara definisi yaitu sensasi pusing ataupun perasaan bahwa lingkungan sekitar sedang berputar ataupun bergerak meskipun sebenarnya tidak ada perubahan gerakan yang terjadi. Untuk etiologinya, yang pertama itu ada BPPV, yaitu Benign Paroxysmal Position Vertigo. Kemudian ada Meniere's disease. Kemudian yang ketiga ada vestibular neuritis ataupun labyrinthitis. Kemudian yang keempat ada trauma kepala. Kemudian yang kelima ada migrain dengan auras vestibular. Kemudian yang keenam ada stroke vertebrobasilar ataupun iskemik. Yang ketujuh ada neoplastik intrakranial. Yang kedelapan ada MS ataupun multiple sclerosis. Untuk faktor risikonya sendiri bisa karena usia, kemudian bisa karena jenis kelamin, bisa karena riwayat keluarga, bisa gangguan metabolik, bisa riwayat trauma kepala, dan juga bisa gaya hidup dan kesehatan, bisa juga karena stres ataupun gangguan psikologi, dan juga bisa karena obesitas. Untuk tanda dan gejalanya dari vertigo sendiri ini, yang pertama ada sensasi rasa berputar ataupun pusing, kemudian nystagmus atau gerakan tak terkendali dari mata, kemudian ada mual muntah, kemudian ada gangguan keseimbangan, kemudian ada gangguan pendengaran, kemudian ada sensasi tekanan di telinga, kemudian ada sensitivitas terhadap gerakan dan juga gerakan neurologis lainnya. Untuk cara mendiagnosis dari vertigo sendiri, yang pertama dengan anamnesis yang cermat. Nah, kita akan mengumpulkan riwayat kesehatan pasien tersebut dengan onset gejala, frekuensi, durasi, serangan vertigo, faktor pemicu, serta gejala tambahan seperti apakah ada mual muntah, gangguan pendengaran, ataupun gangguan keseimbangan pada si pasien. Kemudian ada pemeriksaan fisik, di mana ini meliputi pemeriksaan neurologis untuk mengevaluasi fungsi saraf kranial, menguji pendengaran dengan audiometri, serta pemeriksaan vestibular untuk menilai respon mata dan keseimbangan tubuh. Kemudian yang ketiga ada tes keseimbangan, di mana tes keseimbangan ini seperti Romberg's test, kemudian Fukuda-Unterberger test, kemudian dan lain-lainnya. Dia dapat dilakukan untuk mengevaluasi fungsi vestibular dan mendeteksi kemungkinan penyebab seperti BPPV yang tadi. Kemudian ada tes pendengaran, yaitu dilakukan tes audiometri ataupun tes lainnya, sehingga dapat membantu menilai apakah ada gangguan pendengaran yang berkaitan dengan vertigo tersebut, serta dalam kasus Meniere's disease. Kemudian yang kelima ada pencitraan. Dalam beberapa kasus, pencitraan medis seperti MRI ataupun CT scan, dia dapat diperlukan untuk dapat menyingkirkan kemungkinan penyebab vertigo yang lebih serius seperti neoplastik intrakranial ataupun stroke. Kemudian yang keenam ada tes laboratorium, di mana tes darah dia dapat dilakukan untuk mengevaluasi kondisi medis yang mendasari seperti diabetes ataupun gangguan tifoid yang dapat mempengaruhi sistem vestibular. Kemudian yang ketujuh ada tes fungsional vestibular, di mana untuk kasus-kasus yang lebih kompleks ataupun kronis, uji fungsional vestibular seperti uji kalorik ataupun uji Engh, dia dapat membantu menilai fungsi vestibular secara lebih detail. Untuk tata laksana dari vertigo sendiri, yang pertama ada manajemen non-farmakologi, di mana yang pertama itu ada manuver posisi. Jadi untuk Benign Paroxysmal Position Vertigo, manuver seperti Epley manuver ataupun Semon manuver, dia dapat membantu memindahkan partikel kalsium di dalam telinga sehingga dia dapat mengurangi ataupun menghilangkan gejala dari vertigo tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada rehabilitasi vestibular, di mana latihan dan terapi rehabilitasi yang dirancang khusus ya dapat membantu meningkatkan keseimbangan dan mengurangi gejala vertigo, terutama setelah episode akut ataupun kondisi yang kronis. Yang kedua ada terapi farmakologi. Yang pertama dia dapat diberikan antiemetik, yaitu obat antiemetik seperti dimethylidine ataupun meclizine yang digunakan untuk mengurangi mual muntah yang sering menyertai serangan vertigo. Kemudian obat anti vertigo misalnya betahistin, dia dapat diresepkan untuk beberapa kasus vertigo seperti Meniere's disease untuk mengurangi intensif serangan. Untuk komplikasinya dia ada risiko terjatuh, yang kedua ada kecemasan dan depresi, yang ketiga ada keterbatasan aktivitas, yang keempat ada stigma sosial, yang kelima ada gangguan kualitas hidup, yang keenam dampak pada pekerjaan, yang ketujuh ada komplikasi medis. Untuk prognosisnya sendiri, yang pertama itu ada BPH,
EBPPV dia merupakan penyebab vertigo yang paling umum dan memiliki prognosis yang baik untuk manuver position seperti Epley maneuver yang sering berhasil menghilangkan gejala pada banyak kasus. Kemudian untuk Meniere disease, prognosis Meniere ini dia tidak diobati, dapat berkisar dari perburukan beberapa tahap gangguan pendengaran permanen meskipun dengan pengelola yang tepat gejalanya dapat dikendalikan. Kemudian untuk vestibular neuritis, ini dia memiliki onset tiba-tiba, namun gejalanya dapat membaik seiring waktu meskipun beberapa pasien mungkin mengalami gejala yang menetap. Kemudian untuk trauma kepala, jadi dia disebabkan karena cedera kepala yang mungkin memiliki prognosis yang lebih bervariasi tergantung pada tingkat kerusakan vestibular atau saraf yang terlibat. Kemudian ada gangguan neurologis di mana vertigo yang berkaitan dengan gangguan neurologis seperti multiple sclerosis, dia dapat memiliki prognosis yang lebih kompleks dan seringkali memerlukan manajemen jangka panjang. Kemudian yang keenam ada faktor-faktor prognostik. Dia ada beberapa yang dapat mempengaruhi prognosis vertigo termasuk usia pasien, adanya kondisi medis, komorbid seperti diabetes ataupun hipertensi. Yang ketujuh ada rehabilitasi vaskular, di mana terapi rehabilitasi vaskular ini dia dapat signifikan meningkatkan prognosis untuk banyak pasien vertigo kronis dengan mengembangkan adaptasi dan kompensasi terhadap gangguan vestibular. Untuk edukasinya bisa yang pertama pengetahuan dasar tentang vertigo tersebut untuk menjaga perasaan tidak seimbang yang seringkali dengan sensasi berputar ataupun bergerak pada lingkungan. Kemudian yang kedua faktor pemicu dan pengenalan gejala, kita harus lihat untuk seperti kayak perubahan posisi ataupun stres dapat membantu individu untuk menghindari ataupun mengelola kondisi dapat memperburuk dari gejala tersebut. Kemudian yang ketiga ada pengelola stres seperti kayak meditasi, yoga ataupun pernafasan dalam dapat membantu mengurangi stres dan dampak terhadap serangan vertigo. Yang selanjutnya yaitu untuk pencegahan, yang pertama ada manuver posisi, kemudian yang kedua ada perlindungan dari kepala, yang ketiga ada edukasi keluarga dan lingkungan, yang keempat ada pengawasan medis teratur. Baiklah, jadi ini semua saya ambil referensinya dari jurnal Diagnosis Vertigo tahun 2013, kemudian jurnal nyeri kepala neurologis klinis dari tahun 2013, kemudian dari buku The Epidemiology of Vertigo tahun 2013, kemudian dari jurnal Vertigo in Cerebrovascular Disease tahun 2012. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.